Oke. Topik kita pada Oke, malam ada ini. Kak Teddy yang lain. Halo semuanya. Gimana, Din? Topiknya apa, Din? Nah, ini aku bacain ya. Udah ada di situ, udah di pin. Fenomena curhat online. Buat yang join pasti penasaran ya. Ini ada apa ini fenomena curhat online? Biasanya kalian pada curhat online atau offline nih? Oh, yang sudah gabung. Halo. Nah, penasaran sih kok Iya, iya, sebenarnya, iya. maksudnya apa sih bedanya online sama offline dan kenapa kesininya banyak yang suka online, nanti kita bahas. Nah, boleh tanya-tanya ya langsung Oke. di chat ya, yang sudah join bisa langsung tanya, nanti dibaca. Oke, bisa Hmm. langsung tanya dulu. Mungkin kenalan dulu sama Kak Podi ya, Oke, Diana. panggilnya Kak Podi. Hmm. Panggilnya Ya, Kak panggilnya Podi. bro. Halo Kak Udah Podi. lama Bro nggak ya. IG live, saya lagi ketik-ketik. Ya bro boleh, Kak boleh, Ya, mungkin Pak boleh, Kak, Kak Podi bisa memperkenalkan diri, Ya, mungkin silakan. pelayanannya di mana dan sebagainya, boleh Kak Podi. Em, saya Podi. Saya pelayanan saat ini di organisasi Kristiani namanya Christian Vision. Nah, Christian Vision itu mungkin kalau di Indonesia banyak yang taunya salah satu pelayanannya adalah Yes He Is. Ya. Gitu, dari Yes He Is Indonesia. Tapi saya saat ini lagi overseeing di Southeast Asia. Jadi role saya lebih fokus ke negara-negara di luar Indonesia saat ini. Gitu. Jadi Oke. posisinya sekarang di mana ya, Kak? Saya posisi di kamar. Di Oh, kamar. bukan, maksudnya di Oh, kota bukan. atau negara gitu. Oh, di kota. Saya posisi di Bandung. Saya orang Oh, di Indonesia kan, Bandung. ya bisa bahasa Indonesia. Tapi Oh, masih saya di Indonesia. Bandung. Oke, oke. Gitu. Lokasinya di Bandung. Ya. Ya, berarti sama Anyway, kayak Mas. sama teman-teman. Ya, saya juga bekerja di organisasi Christian Vision, dan Kodi ini one of my mentor lah ya. Jadi Ya. saya percaya dia bisa hari ini bisa bagiin banyak insight soal curhat online itu ternyata bisa nanti kita jadikan sarana atau peluang kesempatan untuk melayani gitu orang-orang di luar sana. Nah, tapi nanti sebelum masuk ke sana, pembahasan kita bahas dulu kupas dari sisi curhat online sendiri itu gimana gitu. Nah, mungkin sedikit konteks ya sebelum kita mulai, teman-teman. Saya akan kasih konteks dulu. Hari ini tuh kita mau ngobrolin apa sebenarnya di curhat online gitu ya, teman-teman dan sebagainya. Ini kok topiknya kok kayaknya hampir nggak ada yang pernah bahas nih, apaan sih curhat online gitu. Betul, benar. Nah, sebenarnya ini tuh mulai dari kegelisahan, teman-teman. Jadi bukan kegelisahan juga ya, tapi sebetulnya tuh ini tuh fenomena yang terjadi kalau kita ngobrol-ngobrol antara teman-teman konten creator atau admin-admin sosmed lah gitu, atau pester-pester gitu ya. Dan biasanya akan ada tuh obrolan-obrolan, cerita-cerita. Bro, yang DM banyak nggak? Yang minta curhat banyak nggak? Gitu. Itu tuh ada, teman-teman, terjadi. Dan kebetulan kita ada di network ini ya, di networknya konten creator Kristen juga. Jadi tahu gitu, ternyata banyak loh yang minta curhat gitu, ke pester-pester atau ke akun admin akun rohani. Itu tuh banyak banget yang DM gitu, nanyain, Min bisa curhat nggak, Min bisa curhat nggak gitu. Dan sebetulnya kalau di ID Declare kita kan memang melayani juga ya, maksudnya melayani dalam hal kita tuh menerima gitu, kalau kalian mau DM, mau cerita apapun boleh gitu kalau di ID Declare. Jadi nah makanya kita mau bahas nih, sebetulnya seru loh teman-teman. Serunya tuh gini, orang tuh kayak nggak malu-malu gitu loh kalau mau curhat di online gitu. Nah itu yang bisa jadi saya bilang seru gitu. Kenapa ya gitu fenomenanya. Nah mungkin nanti itu harus nunggu Pastor JIW nih gitu, bantu jawab, karena dia adalah pakar kecerdasan emosi gitu. Jadi saya percaya mungkin dia bisa mengupas sedikit dari sisi itu ya, dari sisi kecerdasan emosi. Ngomong-ngomong Nah, curhat nih kok. kalau Curhatnya ini by chat atau by call gimana, atau ketemu gimana sih? Maksudnya online ini, oh ya, online chat atau telepon atau bisa gimana? macam-macam. Mungkin lebih Bisa spesifik. macam-macam. Iya. BTW ini Pastor Joshua Iwan Wahyudi udah join nih.
mungkin bisa di-invite ya. Waduh, puji Tuhan. Tunggu. Jangan tegang itu dong. Kak Podi Saya jangan tegang nih, tegang. aduh. Lo ditanyain di awal kayaknya. Sudah aku ini Santai. nggak bisa masuk. Hah? Udah berkali-kali nih. Nggak bisa ya? Heeh. Atau dia yang ini coba dari dianya. Oke. Mungkin Ya, dapat Pastor bergabung. Joshua Iwan bisa request nggak ya? Coba sih. Saya ini nggak bisa. Tunggu ya teman-teman ya. Bentar. Nah, kalau kalian punya pertanyaan, boleh loh teman-teman. Nah, bisa juga akhirnya. Halo, malam. Selamat malam. Welcome, Ko Joshua. Thank you, Bro Martin. Salam. Thank you loh for joining. Bu Podi. Halo, Bang. Apa kabar? Baik. Udah pernah kenalan ya? Bintang tamu yang Kak ditunggu-tunggu. Podi sama Kak Dewi. Pernah Kalau sama kenal Bu Podi aku grogi. Mungkin Grogi perkenalan aku. dulu ya. Perkenalan dulu. Ini kan sudah Ah, kenalan. saya Iya, iya. mau IQ loh. Ah. Apa? Halo Boleh, semua, boleh. nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Biasanya banyak berkecimpung di dunia kecerdasan emosi atau IQ ya. Gitu. Nah, Ya. dari mana kok? Kalau boleh tahu dari mana lokasinya? Kalau tadi kan di Bandung, Kok Martin sama Oh, aku di Tangerang. Tangerang. Tapi medoknya Tangsel, kok Tangsel. dari Jawa ya aslinya. Ya. Saya memang orang Tangsel, tapi ini darah Jawa, campuran darah surga juga ada di sini. Amin. Ya. Kalau tadi kita sudah ngomong-ngomong tentang topik ini ya, maksudnya fenomena curhat online. Nah, tadi Ko Martin sempat, kenapa sih sekarang fenomena yang tadi Ko Martin ya banyak nih pada curhat di sosial media, akun-akun rohani ya, Ko ya. Ko Martin tadi sudah sampaikan. Nah, tapi aku tadi sempat nanya juga, ini curhatnya nih, kalau curhat offline tuh udah sering. Nah, online ini maksudnya gimana ya? Apakah chat, apakah call atau gimana? Tadi Ko Martin belum jawab, mungkin bisa dilanjutkan Ko. Ya, mungkin yang paling sering terjadi itu ini ya, via DM gitu. Jadi DM, ke kita nanya, Kak boleh curhat nggak? Kak, aku punya masalah dan sebagainya gitu-gitulah. Pesan-pesannya tipikalnya seperti itu. Dan itu tuh selalu ada kalau aku perhatiin kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman content creator. Pastor JW juga nih pasti banyak nih DM. Nah, curhat ini ya. benar. Banyak yang nggak Gimana? dibales. Banyak nggak? Ada kesel. Banyak yang nggak dibales. Nah, kesel ya. Alamat. Nah, itu menarik nih makanya. Kesel. Benar. Nah, jadi ceritanya singkat mungkin karena ID Cloud juga sebetulnya salah satu yang kita layani yaitu kita berusaha jawabin DM, berusaha loh ya, berusaha bukan berarti benar-benar semuanya bisa kita balas dengan baik gitu. Tapi kita berusaha untuk jawabin DM. Gitu. Nah, mungkin kalau mau sedikit ngarahin gitu ya dari percakapan hari ini sebetulnya mungkin kita bisa bahas dulu dari sisi curhat online-nya nih, kalau menurut Pastor Joshua Iwan Wahyudi, kenapa ya kira-kira orang ini kok mau curhat online kira-kira menurut Pastor? Iwi gimana sih? Ya, sebenarnya ya orang yang curhat online, sebenarnya bukan cuma curhat online lah. Kalau zaman dulu itu belum ada Instagram gitu-gitu, orang curhatnya di radio kan. Oke. Radio itu kalau malam-malam Baru ingat. pokoknya sesi apapun kan suka buka telepon gitu kan, banyak orang telepon lalu cerita-cerita, bahkan ceritanya itu sampai yang vulgar juga ada loh. Aku pernah dengar juga. Radio malam-malam tuh mereka cerita benar-benar udah kayak nggak ada yang dengerin gitu, padahal yang dengerin nasional gitu ya. Waduh. Nah, karena sekarang medsos juga sudah membuka akses begitu luas ya. Jadi akhirnya lebih mudah lagi orang itu curhat. DM kan sangat gampang sekali ya, tinggal kirim DM gitu ya. Nah, aku amatin ya. Gini, kalau kita nanya sama diri kita sendiri aja lah.
Kalau kita ini punya teman deket yang qualify, yang kita bisa andalkan, reliable gitu ya. Mungkin nggak sih kita tiba-tiba DM orang yang kita nggak kenal, kemudian aku mau cerita gini, kecuali pertanyaan yang sifatnya medis, misalkan kalau pengen tahu dokter, kita nggak punya teman dokter. Atau something yang sifatnya very, very spesifik gitu ya. Tapi kalau misalkan cuma sekedar, ya nih aku kok bete, aku stres, aku gini. Pasti kan kita cari orang yang kita kenal paling deket dulu ya. Reliable. Apalagi kalau kita tuh punya mentor, punya kakak rohani, punya pembimbing, itu udah pasti kita nggak mungkin cerita sembarangan sama orang yang kita nggak kenal. Nah maka fenomenanya saya lihat kalau sampai orang ini begitu mudah cerita kepada orang yang dia bahkan nggak tahu, kalau JIW jelas ya orangnya kayak gini. Tapi akun-akun rohani itu kan banyak yang adminnya juga kita nggak tahu wajahnya seperti apa, orangnya di mana, umur berapa, kita kan juga nggak tahu. Kalau sampai mereka beresiko menceritakan hidup mereka kepada orang-orang ini, cuman satu analisa saya, mereka sepertinya tidak punya orang yang reliable untuk mereka berbagi hidup. Nah, kalau begitu banyak sekali jumlahnya, maka kita bisa melihat ternyata walaupun gereja sudah begitu banyak, komsel sudah begitu banyak, community sudah begitu banyak, tapi realita di lapangannya kok masih banyak ya yang masih fakir curhat ya. Bukankah fakir curhat? Harusnya komunitas itu kan udah cukup to contain itu semua gitu lah. Kok ini begini? Nah ini menjadi pertanyaan buat kita sebenarnya ya, sebuah perenungan. Jangan-jangan platform-platform yang kita miliki ini nggak menjawab kebutuhan mereka untuk mereka bisa membagi hidup. Nah itu analisaku. Ya. Yes. Aku sempat dulu sempat survei sederhana aja ya di Instastory gitu. Apakah teman-teman sudah punya komunitas rohani atau belum? Gitu. Hampir jawabannya 50-50 kok. Ya, Kak Podi, Kak JW, hampir jawabannya 50-50. Jadi banyak banget yang ternyata, walaupun ya yang ini followernya ID kan Kristen lah ya, gitu. Dan banyak kan Kristen, tapi banyak banget yang mungkin hampir 50% yang ikutan survei itu nggak komunitas rohani. Dan kayaknya betul tuh ya, mungkin ya suspicionnya Kak JW bahwa banyak orang-orang di sana yang jadi fakir curhat ini karena nggak punya orang yang reliable gitu, untuk bisa dijadikan. Nah yang menarik juga, aku pernah nanya kepada beberapa yang DM gitu ya, emang lu tuh nggak punya teman, emang lu tuh nggak punya komunitas yang lu bisa cerita gitu ya. Jawaban yang sering muncul berulang adalah begini, aku kalau cerita di komselku, mereka jadiin bahan gosip, mereka hakimi aku, mereka malah bla 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 bla. Jadi gua mau cerita juga nggak safe gitu. Nah, jadi aku rasa juga bukan cuman kita perlu bertanya apakah platform kita membuka akses, tapi apakah juga platform dan komunitas kita ini cukup aman untuk orang itu membuka hidupnya gitu ya. Karena kalau enggak, nanti kayak larinya kemana-mana. Nah, untunglah kalau dia ke I Declare ya. Kalau ke JIW kan jarang dijawab. Karena ke I Declare untunglah adminnya baik. Tapi coba kalau misalkan dia larinya ke akun yang horoskop atau yang aneh, yang apa segala macam. Terus mereka mendapatkan jawaban-jawaban yang oh iya coba kamu minum air abu aja gitu ya. Siapa tahu jodohmu balik kamu minum air abu. Jangan-jangan diminum beneran loh. ini contoh ekstrim. Tapi pesanku maksudnya tuh can you imagine gitu, aksesnya bisa kemana-mana. Yes. Ini menarik ya. Kalau ini kan Kak Podi juga kalau nggak salah juga ada di pelayanan sosmed gereja juga ya Kak Podi ya. Pernah ini ada nggak yang fenomena kayak gini juga Kak Podi kalau gereja? Sebenarnya banyak ya. Sebenarnya jadi gini, tergantung kontennya yang dibagikan di gereja gitu. Mungkin kalau akun gerejanya sendiri itu nggak gitu banyak yang cerita kalau nggak ditanya. Jadi kita pernah nih, jadi kita
bikin akunnya kan isinya hanya informasi ya, ada acara apa, ada kegiatan apa, ya itu nggak, biasanya jarang yang curhat. Jadi mereka langsung curhatnya tuh ke pastor, jadi kan mereka follow nih. Ya, follow pastor kan, follow pastor itu public ya, akunnya nggak private, ataupun private ya biasanya mereka approve lah. Nah itu biasanya langsung curhat ke sana gitu, lewat DM, biasanya ceritanya gitu. Atau kalau akun gereja, nah kita bisa nanya mau didoain apa atau apa, nah itu udah mulai tuh, jadi mulai orang bisa curhat, bisa cerita gitu. Jadi kalau banyak, ya balik lagi sebenarnya tergantung setting daripada konten di akun tersebut ya, gitu. Semakin bisa personal kontennya, itu akan mengundang lebih banyak curhat gitu. Kalau di gereja yang saya tayangin, sayangnya awal-awal nggak gitu, tapi sekarang udah mulai istilahnya engaging gitu loh. Nah, udah mulai, udah lebih engaging. Itu tapi kebanyakan jemaat ya? Apa dia? Kebanyakan. Nah, ini kata jemaat itu udah rancu ya, apalagi di dalam 2 tahun terakhir. Karena kata jemaat itu apa gitu? Karena kalau kita di gereja kami bilang jemaat itu adalah jemaat yang sudah tertanam di komunitas kecil, jadi atau di komsel atau di small groups. Nah itu biasanya justru nggak curhat karena udah punya kelompok kecilnya gitu. Nah kalau nggak punya kelompok kecilnya, nggak merasa nggak aman seperti yang tadi Bro Jos ceritain, dia akan ceritakan kepada pastor, karena pastornya cukup ini ya, cukup, kita tahu lah gerejanya nggak gitu besar banget, jadi kita tahu sama tahu untuk bisa WA-an atau bisa message mereka langsung di IG gitu. Dan mereka itu udah dan cukup, puji Tuhan pastoral timnya cukup aktif dan itu istilahnya muter lah, jadi nanti pasti ada yang nanganin gitu. Pasti ada yang jadi cukup mudah diakses ya, available gitu lah ya, orang-orang atau pastoralnya ini available ya untuk dikontak dan sebagainya. Wow, that's good. Tapi memang sorry, aku nambahin lagi. Tapi memang masalahnya kenapa banyak orang yang curhat online ya? Karena alasan-alasan yang tadi kasih tahu, tapi juga karena orang-orang itu sekarang dengan sosmed itu hubungan itu jadi terputus temboknya gitu. Kalau dulu kan mesti ada pulsa, ada apa untuk telepon orang, untuk cari nomor telepon hotline-nya. Kalau sekarang tinggal follow aja gitu. Tinggal follow. Semakin publik orang itu semakin gampang di-approach sebenarnya gitu. Dan mereka dengan dengan image yang mereka punya, mereka bisa lebih percaya gitu kan. Jadi gini, fenomena ini muncul karena kondisi ya. Kalau tadi saya dengar dari Pak Joshua, Kak Joshua sama Kak Podi, jadi kondisi yang membuat orang semuanya jadi curhat online. Fenomena ini muncul, tadi merinding sih, agak merinding sih, karena nggak ada orang yang bisa diajak cerita. Itu sedih banget ya, kondisi seperti itu. Apalagi tadi dibahas gereja pun kayak gitu loh, gitu. Aduh, kok rasanya. So gimana ini fenomena yang menyedihkan? Karena terus, gimana? Karena mungkin kayaknya juga ya gimana Kak Podi? Sebenarnya bukan dari ini ya, kita punya di ministry kita punya website namanya Rumah Curhat ya, itu dari tahun 2000 berapa tuh? 2010 bahkan atau 11 itu udah rame kok curhat online itu. Bahkan sebelumnya radio itu banyak radio itu orang cerita ya kan itu gitu. Jadi kan online ya Kak, tetap. Maksudnya kenapa online itu muncul karena offline-nya tuh nggak reliable tadi ya, maksudnya nggak ini, mereka nggak ngerasa nyaman, nggak ngerasa ini kok, makanya. So gimana? Atau ada sisi ini nggak Kak Joshua mungkin ya, ada sisi, aku sempat dengerin yang kemarin di PYF kan Kak Joshua bilang orang tuh butuh speed it out gitu kan, untuk mencurahkan segala keluh kesahnya, unek-uneknya gitu ya. Jadi mungkin nggak karena faktor itu juga gitu. Jadi gimana Pak Joshua? Ya memang sebenarnya itu kan poin inti utamanya kita semua manusia itu kan butuh untuk relate to each other gitu ya. Terus kalau ketika kita menghadapi tekanan emosional, kita itu butuh untuk bisa channeling out. Kita butuh untuk bisa mengeluarkan beban dan tekanan itu. Nah, idealnya kan kita punya tempat-tempat yang aman, yang terpercaya dan
dan sehat gitu ya untuk kita mengeluarkan semua itu. Nah, ketika tempat-tempat yang aman dan sehat ini kita nggak punya atau tidak terakses atau apapun yang terjadi yang membuat mereka tidak punya akses ke sana, akhirnya mereka akan mencari apapun yang terbuka, apapun yang aksesnya terbuka. Nah, kalau yang terbuka kebetulan juga pas sehat ya baguslah. Tapi kalau yang terbuka juga pas tidak sehat, nah itu yang sebenarnya berbahaya. Aku pikir yang dijelaskan oleh Bro Podi tadi ya, ini memang sudah dari sejak dahulu kala. Hanya sekarang ini kenapa terlihat seperti fenomena, karena bukaan aksesnya sekarang itu jauh lebih variatif, terus banyak, terus kemudian juga orang-orang yang membuka aksesnya itu sekarang juga bermunculan. Nah ini plus minus. Plusnya ya kita seneng ya karena akhirnya semua orang membuka akses. Tapi minusnya juga siapa orang itu? Kan kita juga perlu bertanya-tanya. Karena tiba-tiba semua orang misalkan, ayo sesi curhat, ya saya akan dengerin, saya akan komentarin apapun curhatmu. Lah dia ini siapa? Kalau dia ternyata juga misalkan let's say gitu ya, orang yang nilai-nilai hidupnya itu nggak oke menurutku gitu ya, menurut value yang aku percaya gitu ya. Ya nanti orang-orang yang curhat sama dia akan dikomentari dengan nilai hidup dia gitu. Let's say misalkan ternyata dia teroris gitu ya. Terus kita curhat, gua hidup di Indonesia kayak gini. Dia bisa aja ngomong, makanya Indonesia gitu kan. Terus apa lagi? Nah, itu. Nah, jadi memang kalau aku maju lebih satu step ahead lagi ya. Kita itu kalau mau curhat, memang kita itu mesti benar-benar bertanya, saya ini curhat mau ngapain? Saya cuma mau buang sampah, atau saya mau mendapatkan sesuatu supaya saya itu sembuh. Itu dua hal yang berbeda. Iya. Nah, rata-rata yang saya jumpai orang selama ini ya di Instagram saya ya, lebih dari separuh orang yang mau curhat tidak mencari jawaban, tapi mencari akomodasi emosional. Jadi kalau dia ngomong, aku ditinggalin nih sama suamiku, nggak diurusin, dia nggak tanggung jawab. Dia lebih membutuhkan untuk aku, waduh kasihan ya, kok kamu bisa digituin ya. Coba cerita lagi. Iya aku gini. Wah nggak bener ya suamimu. Itu akan sangat menyenangkan buat dia. Ketimbang aku tiba-tiba ngomong begini, emang lu lakuin apa? Kok suamimu tiba-tiba sampai meninggalkan kamu habis ngapain? Coba ceritain kronologisnya. Kamu harusnya lakukan gini. Itu mereka akan lebih kayak, lah ini gua mau curhat kok gua malah jadi diginiin gitu. Menariknya adalah banyak yang memang lebih mencari akomodasi emosional aja. Nah makanya kenapa aku tuh enggan untuk terlalu panjang meladeni, terutama kalau aku sudah melihat tanda-tanda bahwa ini orang memang cuman hanya mau dipuk-puk gitu ya. Oh nggak salah loh, itu nggak salah. Hanya kalau datangnya ke JIW kurang tepat, itu maksud saya. Ada banyak orang yang mampu melakukan itu. Nah, gitu. Jadi kita mesti tanya, aku butuhnya apa? Nah, mungkin kalau ngomong ke I Declare, aku mau curhat. Nah, buat aku gini, kalau kamu mau curhat, gua kan nggak harus responin gimana-gimana, kan lu cuma mau curhat. Udah ngomong aja. Ya udah ngomong aja. Habis itu aku cuman oke. Ya udah. Kan mau curhat gitu. Tapi kalau mau berkonsultasi, mencari pemecahan, mencari solusi, dia cuma bingung. Gitu. Nah, makanya ini menjadi rumit karena banyak orang yang curhat bahkan tidak tahu apa yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri. Nah, kalau kebagian ke orang-orang yang mencari solusi tadi, cewek, biasanya apa yang akan Koko lakukan? Biasanya diarahkan seperti apa? Nah, kalau mencari solusi tidak cukup dengan chatting. Kenapa? Karena chatting itu adalah bentuk komunikasi dengan tingkat efektivitas yang sangat rendah. Makanya kita itu selalu percaya satu, kalau urusan koordinasi pekerjaan yang penting, tidak pernah kita rekomendasikan menggunakan chatting. Kenapa? Karena banyak sekali misinterpretasi yang bisa terjadi.
Kedua, Betul. kalau kita membereskan percakapan-percakapan yang sensitif, kita nggak pernah rekomendasikan pakai chatting. Ketiga, kalau pasangan lagi berantem, kita sebenarnya tidak pernah merekomendasikan juga berantemnya pakai chatting. Walaupun ada pasangan yang pernah mengaku kalau pakai chatting sangat efektif. Iya, nggak masalah. Tapi persentase orang yang bisa begitu sangat kecil menurutku. Kenapa? Karena dalam ilmu komunikasi waktu kita chatting, orang nulis tidak dengan TDK aja, itu penafsirannya langsung berubah. Kalau misalkan Martin tanya, bro, jadi nggak IG live besok? Saya cuma jawab TDK. Ada orang-orang yang bisa menafsirkan, wah ini nggak suka nih gue ajak IG live, kayaknya terpaksa nih. Dia jawabnya gitu banget. Lah padahal gue lagi sibuk, gue nggak sempet, gue ketik TDK. Nah itu sebabnya kenapa konsultasi atau konseling via chat itu buat aku sangat tidak efektif. Itu sebabnya kenapa DM aku nggak ngeladenin terlalu panjang. Oke. Nanti kalau aku ladenin Aku terlalu bisa panjang, cerita- lama-lama dia bisa berpersepsi aneh-aneh terhadap jawabanku. Betul. Jadi kalau DM tadi Nah. nggak dibales, terus ditelepon gitu ya, kok yang penting-penting gitu, atau gimana? Nah, karena aku nggak menyediakan layanan konsultasi tanda kutip, ya aku nggak akan follow up. Oh, Kecuali Ayo. case yang memang sangat-sangat gimana-gimana. Ini JIW loh ya, maksudnya karena JIW menetapkan Iya. akun Instagramnya tidak diarahkan ke sana. Hmm. Bukan berarti aku nggak menerima konseling, aku menerima konseling tetapi dalam Oke. channel yang lain. Oh ya ya. Nah, makanya kalau mau yang niat serius mau konseling, aku arahkan untuk daftar dulu, lalu kami punya syaratnya begini, bla 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 bla, masuk, ya udah baru konseling beneran, gitu. Oke. Ada proses ya Pak, Nah. berarti ya bro ya. Nah makanya Ya. kalaupun mau membuka anyone mau membuka layanan konseling atau curhat online gitu ya, aku selalu memberikan, ini kan aku lagi mentor beberapa gereja juga, mereka mau membuka layanan konseling gitu ya, online. Nah aku selalu merekomendasikan gini, chat itu hanya untuk awalan dan jangan dijawab terlalu panjang. Habis dari chat Yes. dibawa ke minimal telepon, minimal tuh telepon, suara ngobrol gitu. Wow, that's good. Ya, aku cerita sedikit ya dari apa yang dilakukan I Declare. Sebetulnya kita pun tidak terlalu menjawab secara detail gitu ya. Kita cuma berusaha menunjukkan empati, lalu at least kita bisa mendoakan gitu ya. Didoain pun kadang-kadang kita pakai voice note gitu, karena kalau diketik panjang capek gitu. Nah, terus yang kita kerjakan sebenarnya cuma dua gitu. Kita pengen konekin orang-orang yang masuk ke DM itu untuk ingat lagi sama Tuhan Yesus, connecting people to Jesus. Yang kedua adalah kita, karena kita sadar kita nggak bisa jadi semua banding Joshua. Agak nge-lag Jadi ya, yang kita pengen lakukan adalah kita pengen connecting people ke community. Bisa denger ya suaraku, Din? Ya. Nah, jadi selama ini yang kita coba kerjakan itu gitu. Jadi kalau kamu benar-benar butuh solusi pertolongan, yang kita usahakan adalah mereka bisa connect sama community. Gitu. Ya kita coba cariin gereja yang bisa follow up, kita coba, which is sebetulnya lumayan exhausting ya. Nah, gitu. Nah, sebenarnya ada masalah nih, ada sebuah tension gitu ya kalau saya lihat terutama buat content creators, buat admin-admin takut rohani, mungkin pastors juga ya banyak ya. Ini kan bisa banyak nih orang-orang yang masuk tadi. Nah, tadi kok Joshua juga bilang banyak yang tidak dijawab karena tadi itu motivasinya memang bukan untuk cari solusi gitu kan. Nah, kalau menurut Podi gitu ya, gimana sih? Apakah ini manageable nggak? Sebetulnya bisa diatur nggak sih? Atau bisa dibuat sebuah sistem seperti apa gitu ya, supaya bisa dikelola dengan baik nggak dari Agak nge-lag ya. Tadi nih yang Iya, ditanya agak nge-lag, siapa Martin. ya? Bro Podi, memungkinkan nggak? Manageable nggak bro? Oke, manageable. Jadi gini, saya setuju dengan Bro Joshua yang tadi bilang kita kalau chat itu jangan banyak-banyak. Kita di pelayanan juga lagi mempelajari ulang gitu. Apa yang kita lakukan di back end, back office ya istilahnya ya.
Jadi saya percaya gini sih, kita percaya selalu kita harus ada yang namanya sistem. Sistem itu baik untuk diri sendiri atau ada tim. Nah, cuman memang kita seringkali content creator itu berfokus pada kita bikin konten memang. Tapi kita lupa gitu, bikin konten ini tujuannya untuk apa? Karena sebuah content creator pasti ngejarnya untuk engagement. Nah, engagement itu kan bisa terjadi di antara di komen atau juga terjadi di DM. Nah, intinya tuh manageable. Memang chat itu bisa berfungsi untuk filter, untuk memilih orang nih yang beneran curhat, butuh didengarkan. Kalau saya mungkin tambahin satu level ya, butuh pembenaran. Nah, ini butuh pembenaran ini afirmasi, ya benar. Banyak. Ya, jadi kenapa mereka tidak mau curhat di offline, di komunitas yang mungkin ya saya cerita ke istri lah ya, dimarahin malah sama dia gitu kan. Tapi kan istri saya sayang saya gitu. Jadi seharusnya kan dia marahin saya, dia nggak bisa dong. Cara dia mungkin dia lagi nggak mood juga, tapi dia marahin, tapi benar gitu yang dia bicara tuh benar gitu. Lu bangun pagi gitu misalnya kan, benar gitu. Jadi saya dimarahin karena dia sayang. Nah, seringkali orang-orang yang sayang itu udah biasa gitu. Lu ya kalau cari pacar cari yang beda deh, yang percaya Tuhan, kan ngomongnya asal gamblang gitu. Nah, ini banyak banget cari pembenaran yang saya belajar nih. Banyak orang curhat tuh cari pembenaran atau cari solusi baru. Nah, ini harus difilter supaya kita nggak spend kita mau spend waktu kita untuk lebih tepat dan lebih efektif. Jadi memang ada pelayanan yang fokus didengerin aja, mungkin kita ada juga pelayanan yang fokus ya ini bahaya banget ya cari pembenaran ini yang justru majemuk, dan di Indonesia aku rasa banyak banget yang cari pembenaran gitu. Jadi udah punya solusinya, udah mau maunya gimana, pokoknya mau gimana, keputusannya udah ada, cuman butuh orang yang ngedukung. Nah, kata si bapak pendeta ini begini kok, kata si ini begini, apalagi kalau di chat bahaya kan, bisa di screenshot bro, di upload gitu. Nah, ini bahaya, bukan bahaya, jadi cari pembenaran itu macam-macam bisa jadi pembenaran gitu. Iya. Nah, terakhir ya cari solusi. Nah, ini bisa di manage, mungkin isi form dulu, terus atau kita filter. Jadi chat itu berguna untuk memfilter orang-orang yang ini. Nah, ini setelah itu bisa diputuskan mau ngapain nih. Seringkali banyak yang berfokus kepada bikin konten. Setelah itu, wih rame. Tapi wajar sih. Semua orang bisnis pun juga begitu. Buka toko, bikin bagus, orang datang, customer service-nya terbengkalai, punya restoran, service-nya lama. Nah, jadi memang ini yang service, delivery, Tokped, Shopee itu kan, brand ya. Tapi mereka itu kan membatasi gitu, 3 hari harus dikirim, karena untuk menjaga audiensnya gitu. Bisa di manage lah. Saya pernah lihat kejadian-kejadian di mana orang-orang atau brand gereja memanage, dan itu efektif sekali. Nah, ini menarik nih. Ada nggak contoh ya nyata misalnya dalam pelayanan atau gereja gitu ya, Podia, tentang bagaimana mereka bisa memanage respon ini, memanage orang-orang yang masuk ini gitu. Mungkin ada nggak living yang benar-benar real gitu loh, contoh realnya gitu. Mungkin bisa ceritain. Oke. Jadi saya pernah melayani di CV, tapi saya pernah berpartner pada satu gereja di luar Indonesia. Gereja ini saya kasih, gereja ini cukup besar ya. Gereja ini punya staff 200 di gedung utamanya. Jadi jemaat mereka sekitar 70.000 lah tersebar. Nah, mereka itu punya pelayanan digital. Tapi kan kita bilang kalau di CV di SIS itu kita percaya konten untuk menghasilkan chatting supaya kita bisa connect dengan orang gitu kan. Nah, mereka mulai itu, yuk kita bikin begitu kan. Mereka bikin konten, banyak yang curhat. Nah, mereka tuh mulainya dulu dari ini, mereka tuh punya prayer and fasting week. Jadi seminggu untuk berdoa, mereka bikin yang namanya live chat gitu. Live chat. Jadi orang bisa tanya apapun, dari pertanyaan teologi, pertanyaan tentang Tuhan, mau kenal Tuhan, dosa, segala macam ada. Nah, di situ dia rekrut tuh dari departemen-departemen. Karena di situ, even though you are accountant, you need to disciple maker. Jadi mereka mesti jawabin. Jadi, tapi perjalanan mereka dengan jumlah orang yang segitu banyak ya, tim kecil ini 3, 4, 5 orang itu yang bikin konten mesti kampanye gitu ke departemen-departemen lain.
Sampai akhirnya mereka bikin sistem, mereka rekrut siapa yang kira-kira bisa melayani online. Karena pada tahun 2017, 2016 itu nggak banyak yang bisa chatting online bagus gitu kan. Jadi nggak sabar lah, biasanya pengennya langsung ketemu muka, discipleship, small groups kan culture-nya begitu ya. Memang kan Tuhan di Alkitab juga small groups gitu. Tapi setelah itu mereka bangun sistem, nah mereka mulai rekrut, yuk kita rekrut orang-orang yang kerjanya kalau di Filipina tuh banyak yang kerja call center. Jadi kerjanya tuh udah 24 jam tuh. Udah biasa jawabin telepon, jawabin ini. Dan banyak orang ternyata pas direkrut ada banyak orang pelayanannya mau, dan bukan hanya di Filipina tapi di Amerika. Jadi mereka bisa bikin tuh sistem di mana 24 jam, Martin. Jadi kalau yang siang, jadi itu shift-shiftan gitu. Nah, dibikin komitmen segala macam. Mereka punya sampai 150 volunteer loh, Martin, untuk menjawab respon-respon itu. Jadi kalau kita lihat ya, gereja itu kan suatu hospital ya, suatu rumah sakit untuk orang-orang mau kenal Tuhan gitu. Dia punya gedung, dia taruh dong 24 jam gitu. Saya bilang, udah kok di website itu bisa chatting, bisa curhat dan segala macam. Tapi memang perjalanannya itu lumayan panjang. Ketika pandemi, Martin, tugas daripada orang-orang itu mereka bisa pelajari semuanya dan jadi core tugas kan kerja dari rumah. Dan mereka setelah berapa bulan pandemi, setiap departemen itu ditugaskan first and foremost harus sediakan waktu untuk menjawab respon, untuk chatting sama orang. Karena banyak banget yang cerita, Martin. Dan itu mereka bikin sistem. Dan kita bilang full-timernya 1 atau 2, Martin. Cuman managing orang, managing volunteer, managing schedule. Dan itu adalah revival. Karena konten bisa dibikin, desainer bisa dicari. Tapi orang-orang yang ini nih adalah orang-orang yang dibutuhkan sebenarnya. This is the battleground sebenarnya. Gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kalau Joshua kan bilang sedang ini juga ya, mentoring gereja yang mau buka pelayanan online konseling gitu kan. Nah, sebetulnya challenge-nya nih gimana ya, Ko ya, untuk gereja ini bisa akhirnya buka layanan konseling ini gitu, karena banyak yang kayak tadi ya Kak Podi bilang itu ada bisa sampai ratusan volunteer, itu kan wow, itu luar biasa gitu loh. Karena standarisasi ini orang-orang bisa beda-beda nih jawabnya, value-nya, cara pikirnya, cara pandangnya, itu gimana ya Ko ya? Nah, kalau menurutku ya, yang selama ini biasanya aku sarankan adalah setting batasan. Jangan semua itu kita harus wah dia tanya apapun kami punya jawabannya semua. Nah, kita itu setting batasan, kita sampai di mana limitnya. Begitu kita merasa ini case-nya udah lewat limit, kita udah tahu kita akan lempar kemana. Nah, harusnya gereja itu menyiapkan. Jadi kalau ini pertanyaannya teologi, kita akan arahkan, oh kamu ikut aja nih yang kelas ini akan lebih mendalam ini. Marriage, oh kamu ikut aja nih program kami yang ini. Nah, kalau di gereja itu tidak punya, maka mereka harus berpartner dengan ministry-ministry yang ada di sekitar mereka yang bisa menjawab itu. Jadi itu membuat kita nggak terlalu berat waktu kita nanti menyiapkan volunteer. Karena kalau kita mengharapkan volunteer yang jago ini, jago itu, pengetahuannya bisa jawab ini, itu nanti nggak ada yang daftar. Ya lama-lama ke filter nggak ada orangnya. Makanya waktu aku ngomong sama satu gereja yang ini minggu depan kita mau setting gitu ya. Syaratnya apa kok? Oh syaratnya cuma satu, orangnya itu seneng dengerin orang. Udah itu aja. Benar. Karena kalau orangnya nggak bertahan dengerin orang, ya jangan. Ini kan pelayanan mendengarkan gitu ya. Jadi dia mesti seneng dengerin orang. Dan ada loh ternyata orang-orang yang suka mendengarkan tuh ada. Passionate gitu ya. Jadi makin dia dengerin orang curhat, dia habis itu makin excited. Dia merasa dirinya itu kayak keisi energi. Nah itu ada. Nah that's enough. Kalau cuman masalah gimana cara ngarahin dan sebagainya, itu sih hanya 1-2 kali session kita akan ajarin, itu simple. Nah, kita nggak perlu ajarin dia teologi sampai gimana-gimana, atau psikologi gimana-gimana, atau ilmu pernikahan apa. Yang penting kan dengerin, oh masalahmu ini,
Habis itu kira-kira kebutuhanmu, kamu butuh ditolong apa? Oh ini. Nah kami punya ini, ya kamu nanti ikut ini ya. Yuk aku doakan yuk, kita doa yuk. Jreng. Itu aja kadang orang udah seneng banget. Lebih dari separuh rata-rata orang itu kalau dia udah bisa ngomong, terus orang yang dengerin itu kayak ngerti banget. Iya terus supportive, terus doain dia gitu ya. Itu dia berasa kayak udah separuh masalah gue udah hilang gitu, padahal sebenarnya enggak, masalahnya masih tetap di situ. Hanya menguatkan ya ceritanya, mensupport. Iya, jadi makanya ini menarik Bro Podi tadi cerita bagus banget. Jadi hari-hari ini aku tuh justru lagi mendorong banyak gereja atau siapapun yang cerita ya. Ada banyak yang nanya gini, lagi pandemi gini kita gereja mesti ngapain ya? Aku selalu yang pertama kali, lu buka pelayanan konseling deh. Banyak banget orang itu mau cerita, mau curhat, nggak ada tempatnya gitu. Dan gua kalau digelontorin beginian gua nggak sanggup. Gua bilang gini, nanti orang-orang yang DM ke gua lempar ke lu semua gitu. Jadi makanya aku mendorong komunitas-komunitas di sekitarku tuh untuk lu buka konseling deh. Oh gimana caranya? Ya udah yuk ikut, gua bantuin gitu. Gitu, Tin. Ngomong-ngomong tentang orangnya nih kok, tadi kan dari dua ini narasumber kita bilang bahwa punya tim. Nah itu kan benar-benar penting banget. Jadi karena saking banyaknya, berarti harus nge-build tim ya. Dan memang tadi personal chat DM yang ada akhirnya ditarik kayak Kak Joshua tadi, ditarik ke akun yang sebelah gitu kan ya. Dan itu pasti ada timnya ya, bener nggak sih? Sebenarnya yang dibilang Bro Podi tadi create system. Ya. Jadi begitu sistemnya itu selesai. Nah, kalau bisa sistemnya itu yang melibatkan orang. Ini ada yang feedback. Suaranya kayak feedback gitu ya. Sorry, bentar. Nah, kalau bisa sistem itu minim melibatkan full timer, sehingga yang benar-benar full time itu biasanya yang benar-benar hanya running the system gitu ya, memeriksa supervisi schedule, supervisi titik-titik tertentu yang krusial gitu aja. Nah sisanya ya biarkan sistem yang bekerja dan volunteer itu yang bekerja gitu. Ini mungkin saya tambahin juga ya. Dari 100 orang, 200 orang, terus mereka update lagi loh. Podi, kita belajar juga, kita mesti seperti merampingkan malah dari 150 orang. Jadi kalau nggak salah sekarang pada saat ini mereka punya sekitar 30-40. Tapi 30-40 itu adalah orang-orang yang istilahnya committed, ini volunteer. Kan dibantu juga dengan staffingnya mereka itu kan hari-hari siang. Jadi finance report secondary first is to answer some report, nggak ada whole day ya 8 jam tapi 1 hour gitu. Jadi benar create system, dan saya setuju banget dengan Bro Joshua tadi bilang, karena justru saya waktu itu belajar juga di embrio rencana itu, saya dengerin satu pastor mereka nasihatin kalau orang nanya jangan berikan jawabannya, tapi berikan either Bible verse atau suatu pertanyaan yang membuat mereka memikir. Karena kalau kita berikan keputusan atau jawaban atau guide yang clear, itu tanggung jawabnya kita ada. Nah kalau salah, gitu kan, misalnya pernyataan pernikahan percintaan mau sama sini atau sini, aku bingung bro. Gitu. Jadi nah itu sebenarnya hal-hal yang benar sih. Dan saya pribadi belajar nih dari Bro Jos. Kita daripada menjawab, lebih banyak mendengarkan, bukan mengiyakan ya, apa ya? Mengakomodasi ya. Simpati atau empati ya Bro Joshua ya sebenarnya ya. Ini teknik konseling pernah saya dengar ya kok ya. Kayak gini, jangan kasih jawaban tapi kasih pertanyaan buat dia mikir, dan dia akan menjawab pertanyaannya sendiri, dan akhirnya melakukan itu lebih bagus katanya gitu. Bener gak sih? Jadi gitu gini, konselor atau coach yang jago, makin dia sakti, ya itu makin sedikit bicara sebenarnya. Jadi kalau konselor atau coach itu jago banget, dia hanya melempar 1-2 pertanyaan, orang itu kemudian menemukan jawabannya sendiri. Nah, benar.
Denger-denger Jadi, sih kayak gitu. tapi itu nggak mudah ya, mengajarkan kemampuan empowering question itu kan nggak mudah. Makanya kalau kita bicaranya ministry di level frontline banget gitu ya, yang benar-benar kita nggak berharap sampai deep counseling gitu ya. Ya kita nggak perlu ajarkan sampai empowering question yang gimana-gimana, cukup understanding aja. Oh problemmu ini, oh aku ngerti. Nggak mudah ya problem kamu ini ya. Coba ya, aku punya beberapa option, kamu bisa ikut ini, kamu bisa coba curhat sama si ini, apa mengarahkan kayak I declare tadi tuh loh, dioper-oper, lalu kemudian mendoakan. Aku bisa ngerasain sih, aku pengen mendoakan kamu, aku dapetin beberapa kata yang bisa menguatkan. Nah itu aja cukup. Ngerti ya, Bisa dan menguatkan aja ya. Oke. empati, understanding, supporting itu di level frontline sih udah cukup banget. Kecuali kalau case-nya kita jumpai udah mau bunuh diri, wah kita mesti cepet oper tuh kepada orang yang memang capable untuk menangani itu gitu ya. Jadi kita nggak perlu melatih sampai orang itu punya kemampuan mengkonseling orang yang mau bunuh diri. Tapi kita melatih dia untuk bisa ngoper bolanya gitu. That's good. Ya kayak 911 ya kok ya. Kayak 911 ya, dia bisa kayak operator kan dia. Dan betul. diopernya ke pastoral care. Exactly. Pastor saat ini kerjanya kalau nggak punya YouTube sendiri kan pastor kan adalah mengembangkan gitu, atau ya small group leader gitu kan. Kalau nggak ya ini kan. Jadi kayak I declare juga ya ke Martin tadi, langsung dilempar ke komunitas ya kok ya. Ya karena at the end of the day kan I declare bukan community, kita bukan gereja, mentok gitu loh. Kita nggak bisa, curhatanmu sebetulnya mentok, aku nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa doain kamu tok, gitu kan. Sebagai content creator gitu loh. Paling nggak ya kalau kamu mau tak bantu, kalau gua mau bantu lebih jauh ya, mau nggak dibantu konekin ke community, karena mereka bisa lebih nolong kamu secara lebih real gitu kan, kalau community gitu. Ya paling sejauh itu gitu. Yang jadi masalah tuh beberapa kali kalau dapat respon dikonekin ke community, entah gerejanya kejauhan lokasinya, entah mungkin nggak tahu deh follow up-nya selanjutnya gimana, nggak tahu juga gitu. Jadi yang jadi masalah memang dari online ini ketika connect ke community memang ada gap-nya gitu. Nah itu yang aku rasain ya gitu sebagai content creator gitu. Aku rasa juga fenomena yang aku amati ini yang menjadi challenge juga adalah kebanyakan orang itu ingin quick solution. Jadi mereka berharap dengan sekali telepon atau sekali ngechat mereka itu pengen tuntas gitu. Itu sebabnya kadangkala mereka itu pertanyaan-pertanyaannya nggak menjelaskan kronologi masalah, tapi mereka langsung kepada menurutmu aku perlu cerai nggak gitu. Jadi informasinya dikit banget. Jadi suamiku ini nggak tanggung jawab, dia udah hilang 2 tahun. Menurut kamu kalau aku ceraikan bener nggak? Lah kan nggak gitu. Untuk pembenaran kali kok itu kok. Rata-rata tuh modelnya begitu. Rata-rata tuh jadi udah lu jawab aja ya apa enggak gitu. Atau ini bener apa salah? Atau apa? Gua mesti ngapain? Coba lu langsung jawab aja gitu ya. Nah itu yang ketika kita itu meminta mereka untuk doing effort lebih gitu ya, coba deh lu seminggu journaling dulu deh, tulis perasaanmu apa-apa supaya kamu bisa nemuin apa gitu ya, nggak dilakukan karena mereka pengen itu udah sekarang aja lu kasih gua obatnya gitu loh, gua pengen sembuh sekarang kasih gua obatnya. Nah aku rasa ini juga perlu diedukasi ya, maksudnya influencer, content creator tuh perlu pelan-pelan mengedukasi bahwa nggak ada yang kayak gitu-gitu tuh quick solution gitu dalam konseling tuh nggak gitu. Makanya aku lewat akunku tuh kan beberapa kontennya kadang-kadang kayak sengaja ngehajar-hajarin yang model gini-gini juga ya kadang-kadang ya. Itu kan mental habit. Itu tuh mental habit. Karena terbiasa kita tuh dibiasain nggak mandiri, nggak berpikir dengan runut. Jadi apa-apa kalau sekolah dulu pokoknya jawabannya ini, udah lu pokoknya jangan yang lain, pokoknya jawabannya ini, lu percaya aja ini gitu ya. Jadi apa-apa tuh pokoknya jawabannya apa, udah lu ngomong langsung aja, jangan suruh gua mikir gitu. Jadi aku pikir ini juga perlu diedukasi dua sisi lah ya, platformnya mereka yang menyediakan layanan ini juga
perlu sebanyak mungkin menyediakan layanan, tapi juga kita perlu mengedukasi teman-teman ini juga apa ya, punya mental habit yang lebih oke juga gitu, supaya mereka itu tertolong at least ketika nanti bertemu dengan layanannya itu tuh bisa lebih efektif gitu. Ya. Ya, ya, ya. Ya, Kak Podi Nah, mau kalau- nambahin? Ya, Kak Podi mau nambahin? Enggak, untuk yang ini udah. Kalau dari Itu. sisi tantangan sendiri ya, misalnya ya, kalau dari sisi challenge ya, entah itu buat content creator, entah mungkin buat gereja. Kalau menurut Kak Podi dulu deh, kalau menurut Kak Podi gimana sih challenge-nya sekarang nih, kalau buat gereja gitu ya, melihat curhat itu gimana sih menurut Kak Podi? Gini, saya bilang, I think it's good ya kita bahas malam ini, karena ini kan berasal dari kegelisahan banyak yang mau mulai mungkin, tapi nggak tahu gimana. Saya lihat challenge gereja adalah jangan melihat platform sosial media sebagai satu platform broadcasting, gitu. Tapi suatu platform untuk engaging. Karena the way people engage now, mungkin zaman dulu adalah ya kirim surat, telepon radio, atau ketemu muka, ngumpul di rumah. Tapi karena keadaan yang terbatas, bahkan keadaan yang berkembang, ini kita fokus kepada ya engaging, apakah itu dari chat atau dari telepon, dari ini semua engage, Zoom gitu kan, IG Live ini engagement gitu. Jadi jadi kalau bikin tim fokusnya jangan cuma bikin konten desain bagus, keren videonya, tapi bikin juga nih kalau setelah itu customer service-nya gimana. Ini orang bisnis ya, dari zaman dulu udah tahu gitu sebenarnya orang bisnis tuh udah tahu. Jadi mestinya kita tahu gitu teorinya. Jadi bukan cuma keluar-keluar, ayo diskon, barangnya jelek gitu kan. Tapi customer service-nya jelek. Justru fokus kepada nih jawabinnya gimana. Nah, pastor atau leader harus involve, karena banyak sering saya nemuin volunteer, saya mau jawab tapi takut salah. Nah, ini harus di-empower, mesti didampingi. Contoh aja, pastor nggak usah jawab semua. Balik lagi ke Bro Jos bilang, not all the message needs to be answered gitu, tapi mesti difilter yang mana perlu dijawab, karena ada message-message yang benar-benar genuine loh, nyari solusi dan nyari Tuhan bahkan gitu. Dan ini kita biasanya ini yang sedih gitu, yang terlewatkan gitu sih. Dan doain itu penting ya. Engage-nya itu dengan konten-konten atau apapun itu yang buat ini ya, mereka ngomongin topik itu gitu ya, Kak ya? Maksudnya enggak juga, maksudnya orang yang siap menjawab gitu. Misalnya nih ya, misalnya kalau Bro Jos mungkin punya istri yang bantuin, dia mungkin yang ngejawabin message-nya, mungkin Bro Jos bikin konten lagi, atau kebalikan, ide konten dari Bro Jos tapi pakai akun dari istri, akunnya Bro Jos, bisa gitu, aku nggak tahu juga. Tapi mesti ada yang mesti siap gitu, siap inboxnya penuh gitu. Itu endorsement yang kuat itu adalah orang yang siap jawabin, gak cuma tampilin foto bagus. Challenge-nya biasanya itu sih. Aku perlu bertapa untuk dapat tenaga dalam tuh. Iya. Dan justru itu tanda konten bagus gitu, banyak orang engage, banyak orang message, itu tanda konten bagus. Tapi bawa orang masuk gampang untuk service mereka bisa nggak gitu, itu yang gitu. Karena konten bagus itu bisa jiplak sebenarnya juga sih. Ya. Dan orang-orang justru ketika masuk ke DM itu adalah sebetulnya memang peluang juga ya, untuk terutama nih untuk ternyata ada orang-orang yang memang bukan jemaat atau orang-orang yang belum pernah ke gereja sama sekali, atau belum pernah, atau non Kristen mungkin ada yang bertanya, itu bisa jadi chance sebetulnya kan untuk engage dengan mereka. Ini kalau banyak juga kita ngobrol ya, gereja kita mesti gimana, nggak bisa bikin ibadah minggu. Bahkan hari ini kita bisa ibadah tiap hari loh, tiap saat loh, ibadah kita bisa engagement gitu. Engagement bukan bikin online acara ya, bukan bikin ini, tapi engaging dengan siapapun itu dan jemaat itu kapanpun gitu sebenarnya. Nah, jadi disinilah yang ministry sih. Aku menambahkan ya, ada dua poin nih. Tapi ini agak nggak enak sebenarnya diomongin karena ini publik ya. Tapi I think ini sebuah problem yang kita perlu renungkan bersama ya. Satu gini, seperti yang dibilang Bro Podi tadi, bahwa jemaat internalmu kemungkinan dia akan curhat
lewat layanan-layanan ini tuh kecil kalau memang aksesnya itu sudah kuat di gereja itu. Misalkan kayaknya gereja lokalku ya, Komsel gitu ya, udah jalan semua. Jadi ketika dibuka layanan konseling ya nggak terlalu sampai gimana-gimana banget, karena setiap pemimpin Komselnya sudah bisa mengkonseling semua gitu ya. Ya. Nah, tapi ketika kita membuka layanan konseling, yang akan datang itu bukan jemaat internalmu. Yang akan datang adalah orang-orang di luar. Nah, to be honest, masih banyak mindset yang berpikir ngapain kita ngabisin energi ya buat orang yang nggak komited sama kita ya. Mendingan Mana? kita fokus sama orang yang komited sama kita aja. Nah, ini kan sebuah pertanyaan sebenarnya yang perlu dilayani itu apakah hanya yang ada di internal ataukah semua yang kemungkinan kita bisa reach out gitu. Yes. Nah, karena gimana ya, seperti yang dibilang Podi sama Martin tadi ya, anyone bisa datang, anyone bisa tiba-tiba nanti oleh proses layanan itu bisa menjadi jemaat internalmu sebenarnya gitu kan ya. Tapi kita kan kayak berasanya kayak udahlah jangan ngabisin hal-hal itu untuk hal-hal yang di luar gitu ya. Kita memfokuskan untuk di dalam internal ya. Nah ini sebuah perenungan. Aku nggak mencoba menjawab pertanyaan ini karena ada yang percaya bahwa itulah yang harus dilakukan. Tapi ada juga yang percaya nggak begitu. Jadi ya ini sebuah perenungan. Which is tapi ini fenomena. Ini fenomena. Itu sebabnya kenapa masih banyak yang terlantar keleleran di luar. Karena ya itu tadi rata-rata mereka kan masih banyak yang wah kita aja ngurusin diri sendiri energinya udah habis ngapain sih kita buka layanan konseling. Mereka memanfaatkan layanan itu dan habis itu belum tentu juga gitu jadi jemaat kita. Jadi ngapain itu satu. Yang kedua as a personal content creator lah atau siapa lah ya yang bukan institusi atau gereja. Energi untuk melayani ini to be honest sangat besar. Sangat besar, terutama Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini punya variety, apa ya? Kalau saya nyebutnya itu level berpikir itu sangat range-nya tuh luar biasa banget. Nah, kemarin Martin ngobrol sama aku sama ada Raguelewi ya. Itu kan kita kayak agak sedikit curhat-curhat gitu ya, apa yang kami penderitaan yang kami alami gitu ya. Very simple thing ya. Gua habis posting story, tulisannya gini, kalau punya buku gua yang satu ini disimpan baik-baik, karena gua udah nggak jualan lagi, udah habis stoknya, hanya dikasih untuk peserta kelas gua. Itu ada yang DM tanya, cara mendapatkannya gimana ya kak? Loh. Nah, nangkep nggak? Bayangkan level berpikir seperti ini dibawa ke konseling. Ketika kita sudah menjelaskan satu hal yang sudah jelas sekali, bahwa ini sudah tidak dijual, lalu kemudian dia bertanya, bagaimana kak cara saya untuk mendapatkan? Nah ini kan kita kayak pushing our energy again untuk menjelaskan, Tapi ada juga teman-teman yang bisa nangkep dengan cepat dan sebagainya. Nah ketika kita bertemu dengan variety ini, itu tuh biasanya sangat melelahkan sekali. Sangat melelahkan sekali. Nah, ini juga sebuah challenge yang aku rasa kalau orang tuh nggak benar-benar punya hati ya. Yang aku bilang tadi untuk mendengar, untuk menjelaskan. Nah, ini akan berat sekali. Nah, aku menyadari, aku bukan orang yang punya hati untuk itu. Nah, aku punya hatinya itu apa? To solve the problem. Nah, gua kalau dikasih masalah, gua temuin problemnya, gua temuin solusinya, I'm so excited. Tapi kalau aku bertemu dengan yang gue jelasin tadi, itu gue to be honest, gue sangat struggling. Nah itu sebabnya gue akan lempar kepada orang-orang yang punya hati untuk itu. Makanya kenapa gue tolongin mereka membangun layanan itu supaya gue bisa lempar-lempar, gitu kan. Nah ini dua challenge sebenarnya yang menurut gue tuh secara institusi satu, secara person itu kenapa ini menjadi very very challenging walaupun kebutuhannya terlihat di depan mata. Gitu. Ini aku semi curhat, semi berbagi, semi apapun lah.
Ya. Baru Ya. tahu juga, baru nyadar juga ya ternyata bukan sisi yang orang curhat di online karena nggak dapat dari gereja, tapi gereja-gereja yang sediain itu, tapi juga dari sisi lain nggak mau ke ini juga melayani di luar ya Kak ya. Tadi saya juga baru oh iya juga ya. Jadi Mungkin bukan lebih ya, ke dalam. bukan. Iya, maksudnya bukan mereka mungkin gimana ya, belum melihat online itu sebagai sebuah pintu masuk sih. Pintu Betul. masuk Iya, iya, untuk iya, exactly. kebayangnya itu sih. Jadi itu yang mungkin mereka belum terlihat karena selama ini kan pintu masuk yang mereka lihat adalah ibadah minggu gitu. Betul. Ibadah Jadi minggu. orang datang ibadah baru bisa dilayani gitu ya mindsetnya. Betul. Ya, dan sekarang karena nggak boleh ibadah di gedung atau di suatu ruangan, kalau karena gereja yang komunitas kecil gitu jemaat 50 masih bisa tetap ibadah loh, atau 25 gitu ya, itu tetap jalan gitu sebenarnya. Tapi justru gereja-gereja yang challenging itu adalah gereja-gereja yang kita mesti bikin YouTube lebih bagus, kita mesti. Tapi justru sebenarnya saya banyak lihat beberapa komunitas bertumbuh luar biasa di masa ini. Kuncinya cuma satu, kuncinya adalah ngejawabin message, gitu. Ngejawabin message. Dan ini bukan orang yang jago bikin konten loh, bukan jago orang ini loh. Jemaatnya mah tetap aja bikin nonton video yang lain, nonton khotbah yang lain, tapi kedekatan. Tapi orang itu kalau ditanya jemaat mana, jemaat pastor ini gitu, jemaat bapak ini gitu. Jadi bukan Karena merasa secara personal dilayani ya, Kak Budi ya. Betul, Jadi betul. itu. Jadi Iya. saya dengar juga ada gereja yang punya form doa, didoakan. Itu ada yang di ibadah live didoakan, disebutin namanya. Itu katanya buat mereka tuh kayak personal touch banget gitu, hal-hal kayak gitu. Ya. Itu tuh Gereja- sebenarnya gereja- lebih penting ya daripada sekedar kemasan apa gitu ya. Ya. Iya. Iya. Wow. Jadi Crucial. choose your focus gitu. Banyak loh customer service juga gitu. Prinsip dasar customer service deh, customer sales gitu. Coba mungkin jemaatnya disuruh belajar jualan Shopee dulu, nanti baru ngerti deh artinya bintang 5. Jadi mungkin konsepnya gini, kalau buat gereja ya, customer sales atau customer service ini ya mungkin chatting online inilah ya kita sebut mirip dengan customer sales atau customer service ini. Tapi N-nya ini kan bukan selling barang, tapi N-nya mungkin bisa bawa mereka ke community at least gitu. Yes. Jadi Ya. mungkin gereja-gereja bisa melihat ini sebagai satu opportunity juga gitu. Oke. Wow, luar biasa sih sharing hari ini. Tapi kayaknya waktu kita udah 1 jam nih, kakak-kakak, dan banyak banget insight yang didapat hari ini. I wish teman-teman semua yang nonton juga bisa dapat banyak insight yang berguna. Mungkin kalian bisa cerita ke pastor-pastor kalian juga atau ke teman-teman kalian, boleh banget. Dan mungkin ada closing statement sedikit aja, mungkin Pastor Joshua, silakan. Habis itu ke Budi. Kalau dari aku intinya yang namanya manusia itu akan selalu membutuhkan sentuhan emosional. Selama kita masih berurusan dengan manusia, kita tidak pernah bisa mengabaikan kebutuhan emosional mereka. Nah, bagaimana kita bisa menyentuh kebutuhan emosional ini, itu yang kita memang perlu adaptasikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Banyak orang bilang bahwa, oh kita nggak bisa engage kalau nggak on-site gitu ya. Kalau kita nggak ketemu langsung, nggak bersentuhan, itu kita nggak bisa engage. Tapi buktinya hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang aku sendiri juga bereksperimen dan menemukan engagement secara virtual itu bisa menjawab kebutuhan emosional walaupun jenisnya berbeda dengan onsite. Tipikalnya berbeda, tapi bisa, bukan nggak bisa. Nah makanya aku pikir fenomena begitu banyaknya orang yang curhat online di mana-mana itu sebuah sinyal bahwa kebutuhan untuk dipenuhi emosinya itu sangat urgent. Nah, bagaimana kita menjawab ini dengan cara dan area kita masing-masing, itulah yang perlu menjadi perenungan. Dan kalau kita bicara gereja, ya gereja harus hadir di situ. Kalau enggak, siapa lagi? Kalau bukan gereja yang hadir, ya yang lain yang akan hadir di situ. Waduh. Yes. Thank you. Wow, luar biasa. Ya, lanjut ke Podi, silakan. Oke, saya mau encourage aja hari ini kita percaya kalau kita bahas ini tuh emang ada
ada kegelisahan. Dan kami percaya banyak ide-ide baru yang akan Tuhan kasih lah ke tiap institusi gereja, perorangan, juga pelayanan-pelayanan organisasi. Jadi ayo sama-sama kita connect gitu ya. Bisa kita saling belajar dan jangan putus asa gitu. Fokuslah kepada relationship itu, fokuslah kepada engagement itu. Karena setiap message yang Tuhan bawa kepada kita itu pasti adalah suatu mata rantai di mana Tuhan orang tuh bisa kenal Tuhan pertama kali atau lebih dalam lagi. Ya, jadi ini tugas kita, Tin. Kita di organisasi CV, ya CIS juga terus belajar nih. Saya hari ini nyatet, saya mau kasih tim juga nih beberapa pointer. Jangan kebanyakan jawab, gitu. Ya, beberapa mendengarkan. Thank you. Insight dari Ko Joshua nih luar biasa. Ya. Oke. Dari Ko Martin juga dong. I declare gimana kok? Kalau dari aku sih lebih ke encouragement juga ya, supaya teman-teman mungkin bisa melihat ini juga kebutuhan besar, bisa dilihat sebagai tantangan tapi juga bisa dilihat sebagai opportunity. Dan kalau saya lebih cenderung mungkin ini bisa kita pakai gereja-gereja, saya optimis kalau kalian mau coba aja membuka diri, saya rasa mungkin bisa menolong lebih banyak orang lagi yang bahkan di luar circle dari jemaat gitu ya. Dan saya rindu banget sih lebih banyak content creator, gereja-gereja yang bisa membuka diri. Mungkin jangan memandang curhat online tuh jadi challenging banget gitu loh. Aduh, aku harus menjawab semua pertanyaan, kayaknya bebannya di saya semua, nggak kayak gitu tau. Dari percakapan hari ini kita harusnya bisa belajar ternyata, bebannya bisa nggak di kita cuma bisa distribute aja, at least kita jadi pintu pertama, kita jadi ke ambulans yang nganterin orang-orang sakit ke rumah sakit gitu. Ya, dari aku gitu sih. Ya. Jadi intinya harus ini ya, kita dengan dunia online ini memanfaatkan sebagai pelayanan. Curhat-curhatan itu sangat penting. Jadi nggak cuma di gereja aja, tapi di dunia maya juga ya kok ya. Oke, thank you buat Kak Podi, Kak Joshua, Ko Martin. Kita foto dulu, Din. Kita foto dulu yuk. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Oh, kok goyang Ko Martin. 1, 2, 3. Thank you. Oke. Semuanya. Thank you banget Kak Joshua, Kak Podi buat kehadirannya hari ini. Thank you semuanya. Thank you ya. Terus saya kontak-kontaknya belajar lagi. Mantap, hari ini luar biasa. Thank you. Thank you, Kak. Bye-bye. Thank you, Martin. Thank you, Diana. Ya, thank you.